Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul Tetanggaku Selingkuhan Suamiku, meneruskan episode sebelumnya. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Satu notifikasi Facebook masuk ke gawaiku. Kau perhatikan, pemilik akun tersebut bernama Dani. Simpel, padat, dan jelas. Mbak, tetangga baru di sebelah rumah saya kan? Bunyi pesan tersebut. Aku mengenjitkan dahi heran. Rasa-rasanya baru 2 bulan aku berada di sini. Kenapa dia seperti sangat mengenalku? Pikirku. Tak kuhiraukan pesannya. Aku memilih sibuk menonton TV dan juga berbelanja online untuk memenuhi kebutuhanku. Tapi aku juga penasaran dengan Facebook orang itu. Aku ambil gawai lalu membuka foto profil miliknya. Tampan. Itu yang pertama kali kulihat. Entah kenapa aku tiba-tiba tertarik dengannya. Ada perasaan yang menjalar di hati ini. Kubuka pesannya kembali lalu kuketikkan kalimat di sana. Iya, dengan siapa ya? Balasku berpura-pura tak tahu. Padahal di sini aku tersenyum membayangkan ia membalas pesanku nanti. Sudah 10 menit namun tak kunjung dibalasnya pesanku padahal dia online. Sabar rasanya aku mengirimkan pesan kembali. Di sebelah rumah mana ya? Ini kan rumahnya banyak. Rumah punyamu di mana? Tulisku lagi. Tak berselang lama pesanku dibaca olehnya. Perkenalkan Mbak, saya Dani. Tempat tinggal saya di sebelah kanan rumah Mbak. Mungkin hanya terhalang 2 rumah. Itulah balasan pesan darinya. Aku tersenyum berarti dekat saja. Hal konyol pertama yang ada di benakku. Dia tampan atau tidak, romantis atau tidak. Apa aku bisa memilikinya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar seakan-akan menyuruhku untuk membawanya dalam genggaman. Begitukah? Oh ya, kenapa Mas Dani bisa tahu kalau saya tetangga baru? Tanyaku. Iya, kebetulan istri saya tadi ada bilang kalau kami punya tetangga baru. Jawabnya yang membuatku cemberut. Istri? Berarti dia sudah mempunyai istri. Ini tak adil. Kenapa setiap aku menyukai seorang pria, pasti selalu ada penghalangnya. Kali ini aku tak akan menyerah, apa yang kuinginkan harus bisa kudapatkan. Tak peduli bagaimanapun rintangan ke depannya nanti. Oh, wah istrinya baik ya mas, sepertinya perhatian sama tetangga. Tulisku di situ sok baik. Alhamdulillah saya dijodohkan dengan orang yang tepat, balasnya yang membuat napasku naik turun. Bisa-bisanya dia membela di depanku. Ya, walaupun aku belum jadi kekasihnya, tapi setidaknya dia mengerti bahwa harus menjaga perasaan orang lain. Oh, aku tahu. Jangan-jangan dia cuma pengen manasin aku. Atau dia emang udah tahu kalau aku lama di sini, pikirku. Iya mas, cuma mau nanya itu aja ya. Aku menuliskan pesan itu, sengaja ingin melihat reaksinya. Saya cuma mau nawarin sedikit aja. Kalau misalnya mbak perlu bantuan bisa minta tolong sama saya atau istri saya. Gak usah sungkan ya mbak. Bunyi pesannya membuat jantungku berdebar tak karuan. Sekarang rasanya aku sedang terbang melayang. Belum jadi kekasih saja dia seperhatian ini. Beruntung kali yang jadi istrinya. Eits, jangan salah. Sudah kubilang bukan, apa yang kuinginkan harus bisa kudapatkan. Katakanlah aku jahat, tak masalah. Aku hanya mencari kebahagiaan, sekaligus menguji keimanan seseorang. Wah, terima kasih banyak mas. Saya sangat terharu baru kali ini ditawari tetangga. Tulisku. Dibaca tapi tak kunjung dibalas. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Terus sekarang aku sudah mendapatkan lampu hijau darinya. Setelah percakapan singkat aku dengan Mas Dani, sekarang kami terlihat semakin akrab. Ya walaupun tanpa sepengetahuan istrinya. Bersama Mas Dani aku merasakan perhatian dari sosok seorang ayah. Wajarlah, aku anak yang lahir tanpa tahu ayahku siapa. Ibuku saja tak peduli dengan keadaanku. Mas Dani sosok yang bertanggung jawab. Perhatian dan juga dia adalah sosok yang penuh dengan kasih sayang. Iya, kasih sayang terhadap tetangga. Aku mulai dekat dengannya ketika diri ini meminta bantuan untuk membetulkan genteng yang bocor. Dan tentu saja tanpa sepengetahuan istrinya. Istrinya aku lihat dia cantik. Hanya saja dia pengangguran tak ada pekerjaan. Bukan seperti wanita karir. Aku bekerja di salah satu perusahaan bukan jadi sekretaris. Tapi menjadi karyawan biasa itu pun sudah membuatku bangga. Sedangkan istri Mas Dani hanya tahu berdiam diri dan sepertinya juga tak pandai memoles wajahnya dengan make up. Bukankah seorang wanita itu sangat identik dengan kecantikan?
Mereka juga harus bisa tampil cantik di depan semua kan? Itu hanya berlaku untukku saja. Kalau untuk istri Mas Dani, sepertinya harapan itu harus dikubur dalam-dalam. Mas, istrimu nggak akan tahu hubungan kita kan? Tanyaku sambil memainkan rambutnya. Ya saat ini aku dan Mas Dani sedang duduk di pinggir danau menikmati suasana berdua. Dia akan sayang, Rani sangat mencintaiku. Apapun yang dikatakan orang lain tak akan mudah dipercayainya. Mas Dani lalu duduk dan mengecup pipiku singkat. Jika dia mengetahuinya, apa yang akan kau katakan? Tanyaku menatapnya. Mas Dani terdiam lalu seperti memikirkan sesuatu. Apa jangan-jangan dia akan meninggalkanku jika itu semua terjadi? Tanyaku membatin. Nah kan, Mas Dani pasti cuma mau beri harapan palsu aja kan sama aku? Teriakku lalu membelakanginya. Loh, gak gitu sayang, coba sini, ada pas dulu. Ucapnya lalu menatapku. Kalau misalnya Rani tahu, ya gampang. Mas akan bilang semuanya, dan kita bisa jalani bersama. Jadi kamu jangan takut ya. Tambahnya lagi dan lagi mengecup pipiku. Beneran ya? Ucapku sambil menampilkan jari kelingking. Iya sayang, beneran. Untuk apa juga Mas mempertahankan wanita seperti Rani? Walau Mas memintamu untuk jadi madu Mas pun, sepertinya Rani tak mengapa. Dia kan cinta mati sama Mas. Ucap Mas Dani yang membuatku menurunkan jari kelingking dan memasang raut wajah kesal. Loh, kenapa sayang? Tanya Mas Dani yang melihatku cemberut. Tahu, jawabku singkat. Bilang dong, jangan marah gitu, nanti cantiknya hilang loh. Mas Dani merangkul pundakku dan membawa ke dalam pelukannya. Ayo cerita, masa bidadari aku cemberut? Ucap Mas Dani yang membuatku luluh. Aku gak mau ya, kalau misalnya jadi yang kedua. Kalau bisa, kamu ceraiin dulu itu si Rani, nikahin aku. Baru deh nikahin dia lagi, ucapku sembarang. Mas Dani terkekeh lalu memasangkan sesuatu di leherku. Sebuah kalung. Cantik, sangat cantik. Kalung ini memang pantas di leherku dibandingkan istrinya. Selamat tinggal Rani. Maafkan aku harus merebut milikmu. Kalau dulu aku ikhlas jika yang kuinginkan pergi, sekarang harus tetap kupertahankan. Batinku. Aku lalu memeluk Mas Dani mesra dan tak sabar untuk tersenyum di atas penderitaan Rani. Menikah? Tanyaku tergugup. Mbak Husna lalu mendekatiku dan membisikkan di telinga. Iya dong, kami akan segera menikah, jadi kamu harus bisa menerimanya. Pilih dimadu atau diceraikan. Ucap Mbak Husna lalu kembali menggenggam tangan Mas Dani. Mas Dani menatapku dengan pandangan yang entah, tapi sepertinya tak ada rasa bersalah. Aku lalu menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Benar begitu Mas? Tanyaku dingin. Bukan begitu dek, jawab Mas Dani mengelak. Kami sama-sama saling bertatapan. Lalu, tanyaku singkat, padat dan jelas. Mas cuma mau bantuin dek, ucapnya. Aku mengenyitkan dahi heran. Bantuin? Bantuin apa maksudnya? Pikirku. Udah deh Mas, kamu udah janji kalau sudah ketahuan kita bakal jalanin sama-sama. Ucap Mbak Husna dengan wajah kesal. Mas Dani menaruh jari telunjuknya di bibir, mengisyaratkan Mbak Husna untuk diam. Wow, hebat. Bahkan di hadapanku, mereka masih sempat bermain drama yang indah dan cantik. Nggak bisa gitu Mas. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus nikahin aku. Kamu tahu kan kalau seseorang udah berjanji itu berarti harus bisa ditepati. Ucap Mbak Husna kepada Mas Dani. Aku bertatapan dengan Aldo. Saat ini kami seperti orang yang sedang menyaksikan perdebatan sepasang kekasih. Tapi sayangnya di sana bukan orang asing, melainkan suamiku sendiri. Kamu jangan pengecut. Bilang sama dia apa yang kamu ceritakan sama aku. Ucap Mbak Husna lagi. Bilang apa kamu Mas? Tentang aku sama Mbak Husna? Tanyaku penasaran. Sepertinya Mas Dani menceritakan kekuranganku. Atau mungkin sengaja dilebih-lebihkan agar terlihat Mbak Husna lebih sempurna. Dek, Mas bakalan jujur, ucapnya. Dia menarik napas panjang lalu mengeluarkannya. Begitu terus sampai aku bosan melihatnya. Silakan jujur, memang ini yang aku inginkan dari tadi, ucapku ketus. Mas Dani mendekat dan ingin memelukku, tapi aku langsung bersembunyi di belakang Aldo. Terlihat Mas Dani menahan geram, tangannya terkepal kuat. Bagaimana aku bisa menjelaskan jika kamu saja bersembunyi di belakangnya, dek? Ucapnya meremas rambut frustasi. Dari situ kan bisa, ucapku masih dengan suara dingin dan wajah yang datar. Lagian, aku tak mau disentuh oleh tangan yang sudah menyentuh wanita lain, ucapku padanya. Astagfirullah, dek, Mas selingkuh bukan berarti melakukan hal yang tidak-tidak, jawab Mas Dani. Masih ingat istighfar kamu Mas? Waktu selingkuh kemarin bilangnya apa?
Istighfar atau alhamdulillah dapat cewek baru? Tanyaku sambil tertawa mengejek. Terlihat Mas Dani membelalakan matanya. Jawab saja Mas, jangan kau pikir setelah kau menceritakan semuanya, aku akan berlutut di hadapanmu. Ucapku lagi berganti dengan senyuman sinis. Kamu masih istriku. Dalam agama tak baik berdekatan dengan lelaki yang bukan suamimu. Ucap Mas Dani membawa agama sebagai bentuk pembelaan. Oh begitu, lalu apa kabar dengan dirimu? Boleh berdekatan dengan wanita lain? Berpegangan tangan? Selingkuh di belakang istri sendiri? Boleh begitu Mas, teriakku sambil berdiri di depannya. Sebelum itu, Mas mau tanya di mana Rizal sekarang? Tanyanya menatapku tajam. Astaga, karena masalah ini aku melupakan anakku. Tenang saja, Rizal aman. Tak perlu dikhawatirkan, apalagi oleh ayah seperti Anda. Ucap Aldo dengan wajah dingin. Jaga ucapanmu. Kamu cuma bawahan saya dan harusnya kamu bekerja bukan berleha-leha di sini. Bentak Mas Dani pada Aldo. Aldo hanya tersenyum miring tanpa menanggapi ucapan Mas Dani. Sedangkan Mas Dani sudah seperti sapi kebakaran jenggotnya. Jangan mengalihkan topik pembicaraan. Aku bertanya tentang tadi. Bukankah kau membahas agama? Teriakku padanya. Mbak Husna menatap kesal. Sepertinya dia bosan melihatku berteriak. Tentu saja tak ada masalah untukku. Bukankah lelaki diperbolehkan menikah 4 kali? Walaupun menikah sepertinya juga tak perlu izin dari istri pertamanya. Ucap Mas Dani dengan percaya diri. Aku benar-benar gemas mendengar setiap kalimat yang keluar dari mulutnya. Asal kamu tahu Mas, walaupun begini aku lebih tahu darimu tentang poligami. Pertanyaanku, kamu tahu tidak apa saja syarat poligami? Tanyaku padanya. Tentu saja aku tahu, harus bisa berlaku adil bukan? Tanyanya dengan wajah angkuh. Senyuman terpancar dari bibir Mbak Husna, sepertinya dia merasa ada lampu hijau dariku. Hanya itu yang kamu tahu? Baiklah, aku akan bertanya kembali. Apa sekarang kamu sudah bersikap adil? Tanyaku padanya. Aku akan bersikap adil jika kamu mengizinkanku untuk menikah kembali dengan... Aku berjanji dek. Ucapnya berlutut di depanku. Aku memundurkan langkah tertawa miris. Sebegitu niatkah ia untuk menikah kembali, batinku. Apa yang kurang dariku Mas? Bahkan aku sudah memberikan buah hati untukmu. Tanyaku padanya dengan pandangan lurus. Maafkan aku dek. Perasaan ini muncul secara tiba-tiba. Mas gak bisa menghilangkannya. Jadi tolong. Daripada Mbak Husna selalu minta tolong dan bisa memunculkan gosip tetangga, izinkan Mas menikahinya. Ucap Mas Dani memegang tanganku namun segera kutarik. Selalu minta tolong? Bukannya baru sekali aja ya? Tanyaku bingung. Mas Dani terlihat gelagapan, begitupun Mbak Husna. Kamu hebat Mas, bisa menutupi perselingkuhan kamu dengan rapat. Tapi kamu lupa, sebisa apapun kamu menutupi bangkai, nanti pasti tercium juga baunya. Ucapku kembali. Oh ya, tentang poligami, aku hanya ingin memberitahukan padamu. Poligami bukan segampang yang kamu bilang berlaku adil. Inti pertama dari poligami adalah niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena nafsu. Ucapku kembali. Mbak Husna terlihat kalah telak. Dia menatap Mas Dani dengan pandangan gusar. Dan satu lagi, kalau kamu bilang ingin membantu karena dia sering meminta tolong, itu salah. Kenapa aku bilang begitu? Pertama, Mbak Husna masih sehat dan bisa bekerja. Kedua, dia bukan janda tua. Mbak Husna menatapku dengan tatapan tajam. Mungkin tak terima saat aku berkata janda tua. Jangan mengelak dulu. Ketiga, Nabi menikah bukan karena nafsu, tapi dia ingin menyempurnakan ibadah dan juga membantu banyak orang di sekitarnya. Bukan sepertimu. Alasan yang kau ucapkan tak logis, Mas. Ucapku lalu tertawa menahan sesak di dada. Dek, Mas Dani berdiri lalu berusaha menggenggam tanganku. Tapi lagi dan lagi aku menghempaskan tangannya. Tubuhku rasanya tak ingin lagi disentuh oleh Mas Dani. Daripada aku dipoligami, lebih baik kita bercerai, Mas. Ucapku padanya. Tidak bisa begitu. Kamu istriku. Dan kamu harus ingat, ada Rizal yang akan jadi penghalang perpisahan kita. Teriak Mas Dani tak terima. Jangan bawa Rizal. Waktu kau berselingkuh, apa kau memikirkannya, Mas? Tanyaku padanya. Tidak kan? Kamu lebih memikirkan kenikmatanmu sendiri. Tanpa kamu sadar ada orang yang selalu menanti kepulanganmu kembali. Ucapku menatap matanya. Mas Dani menarik rambutnya lalu mengusap wajahnya berkali-kali. Alah, kebanyakan drama. Kalau mau cerai ya cerai. Aku gak peduli ya, Mas. Pokoknya kamu harus tetap nikahin aku. Aku gak terima kamu ninggalin aku. Ingat ya, Mas. Aku lebih segalanya dibandingkan perempuan rumahan ini. Teriak Mbak Husna sambil telunjuknya mengarah padaku. Sudah tak sabar rupanya dirimu menjadi istri dari Mas Dani. Tanyaku padanya dengan senyum meremehkan. Jelas dong, dilihat dari segi manapun, aku lebih utama darimu.
Jawab Mbak Husna dengan percaya diri. Makanya, udah tahu miskin jangan nama jadi miskin. Kamu tuh kayak beban aja buat Mas Dani. Gak bisa kerja. Taunya ongkang-ongkang duduk di rumah jagain anak. Cih, pasti pengen enaknya doang kan? Ucap Mbak Husna dengan tersenyum sinis. Aku beban, tanya aku menatapnya tajam. Iyalah, mending kayak aku. Udah kerja, fashionable, cantik. Dan yang pastinya suamimu lebih betah bersamaku daripada bersamamu. Mbak Husna lagi dan lagi mengibaskan rambutnya. Aku menatap Mas Dani, raut wajahnya berubah. Ada kekhawatiran di sana. Aku beban Mas. Ya ampun, kenapa gak dari dulu bilangnya? Kalau tahu aku beban, dari dulu udah pergi aku dari hidupmu. Aku berbicara menatapnya. Tapi Mas Dani malah menatap ke arah yang berlawanan. Sepertinya dia menghindari tatapanku. Terserah deh, aku capek bicara sama kamu yang egois. Cuma permintaan kecil aja diperbesarkan masalahnya. Ucap Mas Dani lalu mendekati Mbak Husna. Lihatlah, sepertinya aku dan Rizal memang sudah terlupakan oleh pikirannya. Wow, apa tadi kamu bilang Mas? Tanyaku menahan geram. Kamu egois, cuma pengen enaknya doang. Gak mikirin perasaan aku. Kamu jahat tau gak? Teriak Mas Dani. Aku mengernyitkan dahi heran. Aku jahat atau dia? Kenapa di sini seolah-olah aku yang bersalah? Sepertinya Mas Dani sedang tak waras. Pikirannya dipenuhi dengan kata, istriku harus 2. Aku pengen nikah dan ingin memiliki anak banyak. Aku rasa begitu pikiran Mas Dani. Di sini yang jahat aku atau kamu, Mas? Tanyaku menatapnya tajam. Kamu, jangan pernah menyalahkanku. Jangan menyalahkanku. Bentaknya yang membuat langkahku termundur. Lihat bukan? Bahkan Mas Dani saja sepertinya sudah mulai sadar bahwa kau beban untuknya. Ucap Mbak Husna dengan percaya diri. Aku tertawa di hadapan mereka berdua. Mbak Husna dan Mas Dani saling bertatapan. Bagaimana aku tak tertawa mereka berdua lucu, mengatakan aku beban. Padahal tak tahu fakta yang sebenarnya. Mas Dani tahu bahwa aku anak orang berada, tapi dia seolah-olah lupa karena dibutakan oleh cintanya pada Mbak Husna. Pasangan yang romantis. Kenapa kau tertawa? Tanya Mbak Husna. Jangan sampai kau menjadi gila saat Mas Dani memilihku dan meninggalkanmu begitu saja. Tambahnya lagi. Aku semakin tertawa kencang mendengarkan ucapan Mbak Husna. Sampai-sampai mengeluarkan air mata, saking bahagianya. Mas, gila beneran kayaknya ini istrimu. Ucap Mbak Husna mengadu. Biarkan saja, jawab Mas Dani. Dek, segampang itu dia mengatakannya. Wah, sepertinya dia mulai mencari gara-gara denganku. Tunggu saja kau Mas, saat ini memang belum. Tunggu saatnya kau akan kubuat menyesal sampai ke tulang-tulang badanmu. Sudah miskin, pelagu. Baju yang kau kenakan itu sepertinya tak pantas untukmu. Ucap Mbak Husna tersenyum mengejek. Aku melihat penampilanku ya, baju yang aku pakai termasuk mahal. Tapi ini bukan pemberian Mas Dani. Ini aku membeli sendiri tanpa sepengetahuannya. Dari mana kau dapat baju ini? Jangan bilang uang yang selalu kuberikan untukmu. Kau gunakan untuk berfoya-foya. Mas Dani memperhatikan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Uangmu takkan cukup membeli baju ini, Mas. Aku berucap di depannya sambil tersenyum sinis. Jangan jadi istri yang boros. Kau tahu kan, aku bekerja pagi, siang, sore, malam itu untuk keluarga kita. Ucapnya yang lagi-lagi membuatku tertawa terpingkal. Dan juga untuk membiayai selingkuhanmu, bukan? Katanya selingkuhanmu itu bekerja. Kau masih minta-minta? Tanyaku sambil mengejek. Mas Dani menatapku datar, berbeda dengan Mbak Husna yang terlihat kesal. Itu uangku, jadi terserah untuk kujadikan apa. Tugasmu hanya mengurus rumah tangga. Ucapnya lagi. Wow, dulu dia bilang aku bukan wanita karir. Sekarang dia mengatakan tugas istri hanya mengurus rumah tangga. Bukankah dia benar-benar hebat memainkan sebuah drama? Mbak Husna tersenyum menatapku. Aku balik menatapnya dengan senyuman yang tak hilang dari bibir. Jadi kalau itu uangmu, aku tak berhak mengetahui untuk apa saja kau gunakan uang itu. Begitukah? Tanyaku menatapnya tajam. Iya. Singkat dia membalas tatapanku. Tak kenapa aku lihat di depan ini bukan Mas Dani yang ku kenal. Sisi baik dan hangatnya hilang begitu saja ketika bersama Mbak Husna. Apa sekarang memang benar posisiku sudah digantikan oleh Mbak Husna? Jika iya, berarti Mbak Husna memang pandai mengambil hati dan menghancurkan rumah tangga orang lain. Jadi, apa maumu sekarang? Tanya Mas Dani dengan tatapan dingin. Mas Dani benar-benar berubah. Dia lupa bahwa aku rela diajak hidup susah, memulai usaha dari nol, membantunya bangkit saat dia mulai menyerah. Mas Dani juga lupa bahwa apa yang dimilikinya sekarang tak selamanya akan tetap begitu.
Semuanya hanya titipan. Tapi entah kenapa diberi nyaman sedikit, ya lupa pada segalanya. Baiklah Mas, mari kita mengakhiri semuanya. Aku akan memberimu kejutan dahsyat nantinya. Batinku. Aku menginginkan perpisahan, sudah begitu saja. Ucapku menatap matanya. Mas Dani memunculkan senyum meremehkan padaku. Bisa apa kamu jika bercerai denganku? Apa yang akan kau berikan pada Rizal anakku nanti? Saat ini saja semua hal kau bergantung padaku. Ucapnya dengan lantang diiringi kekehan kecil. Wah, sepertinya dia memang benar-benar melupakan dari mana aku berasal. Kalau bukan karena cintaku dulu, mungkin aku tak akan mau hidup susah bersamanya. Kini giliran aku yang tertawa keras kembali. Kau lupa Mas siapa aku? Kamu lupa aku berasal dari keluarga mana? Oh, atau jangan-jangan kau juga lupa siapa yang membantumu berjuang dari nol hingga kamu seperti sekarang? Aku mengucapkan kata itu dengan lantang, sangat lantang. Kau harus ingat Mas, dulu aku mau bersamamu karena rasa cinta yang besar. Tapi setelah melihat tingkahmu begini, sepertinya perpisahan memang jalan yang terbaik untuk kita. Ucapku lagi padanya. Aku tahu kau anak orang kaya, tapi sayang gampang diakali. Kau kaya tapi selalu bergantung padaku. Harusnya dari dulu kau mengatakan pada ayahmu untuk membantu usahaku. Memberikan aku satu saja perusahaan untuk keluarga kita. Tapi apa? Kau seakan buta dan tuli, semuanya kau harapkan dariku. Sudah bekerja tidak? Benar apa yang dikatakan Husna? Kau hanya menjadi beban dalam hidupku. Teriaknya padaku. Napasku tercekik ketika mendengarnya berbicara seperti itu. Dia memang benar-benar kacang lupa kulitnya. Andai dia tahu bahwa yang membuat jabatannya tinggi seperti sekarang adalah aku. Apa yang akan dia lakukan? Dan perlu kau tahu Rani, aku lebih nyaman berada di sisi Mbak Husna. Dia memberikan segalanya untukku. Dia cantik, pekerja keras, jauh bedanya dengan dirimu. Begini kau bilang kau anak orang kaya, ha? Teriaknya kembali. Aku masih terdiam mematung. Kurasakan Aldo memegang bahuku. Anak orang kaya? Cih, bahkan untuk uang belanja saja kau selalu meminta padaku. Begitulah anak orang kaya katanya. Mas Dani meludah. Mbak Husna terlihat menampilkan senyum yang begitu meremehkan. Sedangkan aku di sini tersenyum getir karena mendengar perkataan pedas yang keluar dari mulut Mas Dani. Jangankan kata maaf, dia berinisiatif berbicara lemah lembut pun sepertinya tak ada. Aku akan menyesal, Pak, ucap Aldo di sebelahku. Apa? Menyesal? Aku tak akan menyesal jika harus kehilangan sosok beban sepertinya. Tinggal mengizinkan aku untuk menikahi Husna saja repot sekali, ucap Mas Dani. Baiklah, memang lebih baik kau secepatnya menikah dengan Mbak Husna. Silakan cari kebahagiaanmu sendiri. Aku akan pergi dari hidupmu, ucapku setelah menarik napas panjang dan menghembuskannya kasar. Pergilah, seharusnya memang begitu dari dulu, ucap Mbak Husna. Aku tertawa dalam hati. Lihatlah nanti kehancuran kalian berdua. Perlahan tapi pasti. Aku akan menghancurkan mereka sedikit demi sedikit. Batinku tersenyum. Oh iya, rumah yang kita tempati itu milikku, ucap Mas Dani. Hanya rumah seperti itu. Oke lah, tak masalah, ambil saja. Toh tanpa rumah itu aku masih bisa makan. Oke, tapi saat perceraian nanti mobil termasuk harta gono gini. Kau harus ingat 80% uang mobil adalah uangku. Dan kau juga harus ingat, tanpa aku kau takkan bisa berdiri seperti sekarang. Kau mengerti Dani? Teriakku lantang dan tanpa menyebutnya dengan embel-embel Mas. Wajah Mas Dani puas. Sepertinya dia baru ingat bahwa lemari, TV, mobil, bahkan kulkas adalah milikku semua. Hadiah dari pemberian orang tuaku. Dan tentu saja itu semua akan kuambil kembali karena itu memang milikku. Ku berjalan elegan melewati mereka, lalu membisikkan sesuatu ke telinga Mbak Husna. Ini awal mula kehancuran kalian, Mbak. Ucapku lalu mengibaskan rambut tepat di wajahnya. Tak kena atau tidak, intinya Mbak Husna berteriak kesakitan. Kamu yang bakalan hancur, belagu banget. Lihat aja ya, habis ini pasti kamu nangis darah mohon-mohon sama Mas Dani supaya tetap bisa sama dia. Kasian ya kamu. Teriak Mbak Husna mengiringi langkahku. Aku tak memperdulikan teriakannya. Kaki ini tetap kulangkahkan menuju mobil yang terparkir. Bu, pulang sendiri atau saya antarkan? Suara Aldo mengagetkanku. Pasalnya dia berbicara seperti nada membentak. Tidak perlu. Tadi saya sama Pak Supri, kalau kamu mau ikuti saja dari belakang. Saya takut Mas Dani nekat dan mencelakakan aku serta Rizal. Aku merasa was-was. Mas Dani jika sudah nekat, dia tak memandang siapa orang yang akan dicelakainya. Jika hanya aku, oke lah tak masalah. Tapi jika anakku yang akan dicelakainya, sampai ke ujung planet pun akan kucari dirinya. Baik Bu,
Aldo lalu masuk ke mobilnya, begitupun aku. Saat masuk ternyata Rizal tertidur di kursi belakang. Ku tatap wajahnya. Tanpa sadar, buliran air mata jatuh begitu saja. Rizal pasti nanti akan selalu bertanya tentang papanya. Bagaimana perasaannya saat dia tahu bahwa kami tak akan pernah lagi bisa bersama. Jalan Pak, ucapku di sela isak tangis. Kudekap erat tubuh putra mungilku, dia mahkota yang paling berharga. Penyemangat dalam hidup, dia juga yang menjadi salah satu alasan kenapa aku masih berdiri kuat di sini. Pulang ke rumah atau pergi ke rumah Bapak, Bu? Tanya Pak Supri padaku. Bapak yang dimaksud di sini adalah ayahku, bukan Mas Dani. Rumah Mas Dani dulu, Pak. Saya mau mengambil pakaian sama barang berharga milik saya. Jawabku sekenanya. Tanpa terasa ternyata Rizal terbangun karena tetesan air mataku membasahi wajah mungilnya. Mama, itulah kata pertama kali yang dia ucapkan ketika terbangun dari tidurnya. Aku tersenyum menatap wajah dan matanya yang teduh. Lagi-lagi dada ini terasa sesak. Melihat mata Rizal mengingatkanku pada kenangan manis bersama Mas Dani. Papa mana, Mah? Tanya Rizal anakku. Astaga, benar kan? Pasti ujung-ujungnya ayahnya yang ditanyakannya. Aku baru ingat saat keluar dari kafe tadi, Rizal masih melihat ayahnya. Pantas sajalah dia mencari sosok lelaki itu. Lagi-lagi semuanya tentang Mas Dani. Pasti sekarang Mbak Husna tertawa bahagia karena Mas Dani jelas-jelas memilih dia di depanku. Nikmatilah dulu kebahagiaan kalian sebelum kehancuran melanda semuanya, batinku. Papa tadi langsung berangkat kerja sayang. Kamu sih pakai tidur segala, ucapku menoel pipinya. Nampak Rizal tak menggubris ucapanku. Mungkin dia sudah lupa dengan pertanyaannya tadi. Setelah sekian lama menempuh perjalanan, akhirnya kami sudah sampai di depan rumah Mas Dani. Aku turun dari mobil diikuti Aldo di belakangku. Saat ini aku merasa benar-benar dijaga ketat oleh mereka. Pak Supri juga ikut turun. Jangan salah walaupun beliau sudah hampir kepala 5, namun orangnya masih gagah dan seperti berwibawa. Jika dibandingkan dengan Mas Dani, tentu saja sangat jauh bedanya. Aku bergegas masuk ke dalam rumah, mengambil koper dan memasukkan semua pakaian kami berdua. Aldo dan Pak Supri berjaga di depan. Siapa tahu Mas Dani tiba-tiba masuk dan langsung menyerangku. Nah, kemana? Pertanyaan Rizal menghentikan gerakan tanganku untuk memasukkan baju. Kudekati ia yang duduk di atas tempat tidur lalu menatapnya dalam. Kita ke rumah kakek. Ada mau kan? Tanyaku sambil tersenyum. Rizal seperti orang bingung. Tentu saja ia bingung. Karena selama dia kecil hingga sekarang tak pernah bertemu dengan kakeknya. Alasannya ya karena aku terlalu tunduk terhadap perintah Mas Dani. Mencintainya terlalu dalam yang pada akhirnya aku terluka sendirian. Rizal mengangguk lalu aku kembali membereskan pakaian kami berdua. Terdengar bunyi pintu yang dibuka dengan kasar. Saat aku lihat ternyata ada Mas Dani dan Mbak Husna berdiri di sana. Aku menatap mereka sebentar, lalu fokus kembali memasukkan baju ke dalam koper. Mas Dani kurasakan mendekat, lalu dia bersimpu di samping badanku. Kututup rapat koper kami lalu bergegas untuk keluar. Aku menggendong Rizal dalam pelukanku. Kutahan sesak di dada. Menatap Mas Dani pun rasanya aku tak sanggup lagi. Masih teringat kata-kata pedat menghinaku di depan Mbak Husna. Dek, Mas Dani berucap lirih. Aku tetap fokus untuk berjalan keluar kamar. Kepedulikan lagi Mas Dani dan Mbak Husna. Luka yang kurasakan sangat dalam. Aku hanya berusaha untuk tegar agar harga diri tak terinjak. Baru saja kakiku melangkah keluar meninggalkan semua kenangan di rumah ini. Tiba-tiba rasanya tubuhku melayang karena pelukan seseorang di belakang. Kurasakan bajuku basah. Menangiskah ia? Pikirku. Aku terdiam mematung masih merasakan pelukan hangat dari Mas Dani. Tak berniat untuk menghindar, aku sadar mungkin ini adalah pelukan terakhir darinya. Papa, Rizal menggapai wajah ayahnya di belakangku, sedangkan aku hanya bisa merasakan bajuku yang kian semakin membasah. Ternyata benar apa yang sering diucapkan. Setiap orang pasti akan berubah jika dia bertemu dengan orang baru. Setelah ditinggalkan barulah dia merasakan sebuah penyesalan. Lepas Mas, ucapku penuh penekanan. Jangan pergi dek. Mas Dani semakin memeluk pinggangku erat. Aku tersenyum getir tanpa diberi arahan, tangisku pecah dengan sendirinya. Aku tak sekuat wanita lain ketika berpisah, harta tak menjamin kebahagiaanku. Masih teringat jelas saat kami masih bersama, bersusah-susah membangun usaha semuanya dari nol. Tapi semua berubah dengan sendirinya.
Saat Mas Dani dibutakan oleh harta dan kesenangan dunia, aku terbuang begitu saja. Apa? Rizal tiba-tiba menangis di dalam pelukanku. Mungkin dia ikut terbawa suasana karena melihat kami berdua menangis. Melepaskan tangan Mas Dani dari pinggangku. Walau susah, tapi aku bersikeras melepaskannya. Kuberikan Rizal pada Aldo, lalu aku berdiri berhadapan dengan Mas Dani. Kutatap matanya yang masih mengeluarkan air mata. Tiba-tiba dia luruh dan bersimpuh di kakiku. Aku memundurkan langkah. Aku tahu mungkin ini adalah strategi agar diri ini bisa kembali luluh padanya. Maaf Mas, aku bukan Rani yang dulu, yang terlalu buta mencintai hingga akhirnya dibodohi diri sendiri, batinku. Jangan gila Mas, di belakangmu ada tanduk yang siap menyerang. Ucapku lalu menatap Mbak Husna yang terlihat napasnya naik turun. Aku tersenyum menatapnya. Mungkin sekarang dia sedang panas karena Mas Dani memohon di kakiku. Ini belum seberapa Mbak. Mas Dani hanya bermain drama agar bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Kita selesaikan ini nanti, ucapku lalu berbalik dan membawa koperku. Pergilah, kupastikan kau akan menyesal jika satu kali saja melangkah meninggalkan rumah ini. Teriak Mas Dani berang. Aku tak peduli. Kaki tetap kulangkahkan meninggalkan Mas Dani yang masih berteriak menghinaku. Kupikir tangisannya sungguhan, ternyata benar. Hanya sebuah pura-pura untuk menarik simpati. Aku takkan menyesal kehilangan satu batu tajam dari hidupku. Malahan itu akan membantu mengurangi rasa sakit yang pernah ada. Teriakku tak kalah lantang lalu masuk ke dalam mobil. Masih kulihat dari jauh Mas Dani memeluk Mbak Husna. Pemandangan yang sangat indah bukan? Bagaimana jika Tuan tahu Non Rani disakiti? Suara Pak Supri mengagetkanku. Tidak masalah Pak, memang seharusnya begitu. Ini juga karena salahku, lalu buta mencintai. Jawabku lalu menghapus sisa-sisa air mata. Jujur ya Non, saya sangat menyayangkan pernikahan Non yang berakhir seperti ini. Bukan menghalangi, hanya saja melihat anak Non masih kecil, rasanya tak tega. Ucap Pak Supri kembali. Saat Pak Supri berbicara begitu, rasanya ada bogem mentah yang menghantam dadaku. Benar apa yang dikatakan Pak Supri. Namun aku tetap kokoh pada pendirianku untuk tidak ikut bersamanya. Mungkin memang sudah begini jalannya Pak, jawabku sekenanya. Hening, tak ada pembicaraan lagi di dalam mobil ini. Kami sibuk dengan pemikiran masing-masing. Aku lalu memejamkan mata, mengisyaratkan pikiran sejenak dari semua masalah yang ada. Bu, lagi dan lagi aku dikagetkan oleh suara Pak Supri. Entah berapa lama mobil berjalan, intinya sekarang aku sudah berada di depan rumah ayahku. Rumah bak istana jika orang lain baru saja melihatnya. Iya Pak, aku lalu menggendong Rizal yang ternyata juga terlelap dalam pangkuanku. Barang-barang milikku dibawa oleh Pak Supri. Aldo menghampiri dan mengambil Rizal dari dalam pelukanku. Mungkin karena dia melihat aku kelelahan. Belum dibuka aku jadi heran apa jangan-jangan ayah dan ibuku tak ada di rumah. Baru saja tanganku melayang di udara berniat memencet bel rumah. Akhirnya sosok yang sama ini aku rindukan berdiri dengan wajah kokohnya. Ayah, ya, dialah yang selama ini selalu mengajarkan untuk mandiri, menjadi motivasi saat aku mulai terjatuh. Ayah, teriakku lalu memeluknya. Aku menangis dalam pelukan ayah, bukan tangis kesedihan, tapi ini adalah tangis haru, karena aku sangat-sangat merindukan ayah dan ibu. Anak ayah sudah besar. Masih ingat pulang kamu nak, ucap ayah. Dek, aku semakin menangis dalam pelukannya, karena suami aku melupakan keluarga. Tapi ini semua juga bukan salahku. Bukankah tugas istri adalah mematuhi perintah suami? Karena apa? Karena surga seorang istri ada pada suami. Sudahlah jangan menangis, yang penting kamu ingat pulang nak. Ayah lalu mengusap kepalaku dan mencium keningku. Maafkan Rani ayah, ucapku yang masih dengan tangisan. Tak apa nak, ayah mengerti. Suamimu memang buruk peringainya, jawab ayah. Tak heran ayah berbicara begitu. Jika bukan karena ayah pula, aku tak akan mengetahui perselingkuhan Mas Dani. Ini cucuku, tanya ayah menatapku. Aku mengangguk sambil tersenyum. Tapi aku tak menemukan keberadaan ibu. Di mana dia, batinku? Ibu mau lagi tidur, coba lihat jam di dinding. Udah waktunya tidur ini, ucap ayah kembali. Aku lupa. Bukankah tadi kami berangkat menuju ke rumah ayah sekitar jam 4 sore? Pantas saja sampainya malam. Boleh aku menghampiri ibu? Tanyaku pada ayah. Tiba-tiba ayah tertawa. Aku heran, apa yang aneh dengan pertanyaanku? Pikirku. Kamu ini ada-ada saja. Kamu itu anak ayah. Masa gak boleh ketemu sama ibu kandung sendiri?
ucap ayah lalu merangkul pundakku, disusul Aldo yang masih menggendong Rizal. Kubuka pintu kamar nan megah ini, berbeda dengan kamar milikku saat bersama Mas Dani. Jika dibandingkan memang perbedaannya sangat jauh. "Ibu!" teriakku lalu memeluk sosok wanita yang tidur membelakangi pintu. Ibu nampaknya terkejut dan terbangun. Terdengar isak tangis dan ternyata ibuku sedang menangis. Aku benar-benar merasa menjadi anak yang jahat. Bagaimana mungkin aku menyiksa kedua orang tuaku dengan kerinduan yang mendalam? Padahal transportasi, komunikasi semuanya lengkap ada di sini. Tapi betapa jahatnya diriku, lebih mementingkan diri sendiri tanpa melihat ada yang merindu di sana. "Alhamdulillah, akhirnya kamu pulang, Nak. Ibu pikir kamu sudah melupakan kami di sini," ucap ibu di sela isak tangisnya. Perkataan ibu lagi-lagi membuat dadaku terasa semakin sesak. "Iya, Bu, Rani pulang bawa cucu untuk ibu," ucapku sambil melepaskan pelukan. Sebuah senyum manis terbit di wajah ibuku, lalu mata ibu kesana kemari mencari sesuatu. Saat sesuatu itu ditemukannya, senyum di bibir ibu semakin melebar. Ia bergerak turun dari ranjang dan langsung menghampiri Aldo yang sedang menggendong Rizal. Dipeluk, dicium ibu, beliau sepertinya sangat senang aku membawa Rizal ke rumah ini. Baru kali ini aku merasa sangat bahagia ketika melihat senyum kedua orang tuaku. "Ya ampun cucu ibu, ganteng pisan," ucap ibu berbicara pada Rizal yang mulai terbangun dari tidurnya. "Mirip kakeknya ya, Bu." Ayah ikut menimpali dan memainkan pipi milik Rizal. "Mirip neneknya pastinya ini. Lihat nih, hidungnya mancung kayak neneknya," jawab ibuku tak mau kalah. Aku mendekati mereka yang sedang berdebat, mencari tahu Rizal mirip siapa. "Pastinya ada mirip sama ibunya dong, kan Rani yang melahirkan dia," ucapku sambil tertawa. Kami tertawa bersama, aku melupakan masalah tentang Mas Dani dulu sementara. Aldo pamit untuk keluar. Saat dia tersenyum padaku, entah kenapa perasaanku menjadi tak karuan. "Astaga, ingat Rani, kamu masih istri orang, jadi tolong jangan hilap sekarang," batinku beristighfar berkali-kali. Aku masih menatap punggung Aldo yang menghilang dari balik pintu dengan perasaan yang campur aduk. "Udah ke kamar kamu sana, mandi abis itu langsung turun ke meja makan. Ayah udah masakin makanan kesukaan kamu," ucap ayah. Aku mengernyitkan dahi heran, sejak kapan ayah bisa memasak? Ya sudahlah, yang penting aku makan. Rizal sudah dimandikan oleh neneknya, aku juga sudah selesai bersiap-siap. Makanan sudah tersedia di meja makan. "Selamat malam Nona Rani," ucap salah satu pembantu. Aku tersenyum menanggapi mereka. Selesai makan, aku bergegas untuk tidur. Rizal anakku masih bersama kakek dan neneknya. Ibu dan ayah masih rindu katanya. Besok pagi aku harus berangkat lebih dulu ke perusahaan tempat Mas Dani bekerja. Mungkin diri ini akan memberikan ia sedikit kejutan kecil, tak banyak namun mampu membuat bibirnya diam tak berkutik. "Selamat pagi anak ayah, udah siap nih. Cantik banget lagi hari ini, gak kayak kemarin," ucap ayah padaku. Aku tersipu malu. Perihalnya ada Aldo di sana berdiri di depan pintu. Hari ini aku memakai dress warna hitam, memoles sedikit wajah dengan make up. "Ya bisa saja, kan aku mau ngasih kejutan sama menantu ayah yang gak tahu malu itu," ucapku padanya. Ayah tersenyum lalu dilanjutkan dengan ibu yang keluar dari kamar sambil menggendong tangan Rizal. "Kamu berangkat sendiri aja ya, Rizal sama ibu. Ibu mau ngajak dia jalan-jalan," ucap ibu penuh semangat. Rizal juga tertawa, mungkin dia senang. "Rani sama Aldo nanti kesananya, Bu. Takutnya si Donat itu nekat mencelakai putri kita. Kan gak jadi konsepnya nanti," ucap ayah. "Donat? Aku jadi lapar ketika ayah mengatakan itu." Selesai makan, aku dan Aldo bergegas pergi ke kantor. Selama perjalanan tak ada suara yang mengajak berbicara lebih dulu. Aku masih berusaha menetralkan degup jantung yang tak karuan. Saat sampai di perusahaan ayah, aku langsung turun dan meninggalkan Aldo di belakang. Bisa mati berdiri aku jika jalan bersama dengan Aldo. Aku langsung masuk ke dalam ruangan Mas Dani dan duduk di kursinya. Sungguh bahagia bukan? Aku yang dihinakan mereka karena tak bisa bekerja, bukan wanita karir, padahal akulah yang lebih tinggi dari mereka. Hampir 2 jam Mas Dani tak kunjung datang, padahal ini sudah waktunya jam bekerja. Aku lalu membelakangi pintu menatap pemandangan di luar sana. Bunyi pintu dibuka dan diiringi suara tawa perempuan serta laki-laki. "Siapa kamu?" tanya sebuah suara yang kuyakini pemiliknya adalah Mas Dani. Aku lalu memutar kursiku dan tersenyum menatap Mas Dani yang sekarang sedang menggandeng wanita baru.
Astaga, benar-benar buaya buntung yang tak cukup satu perempuan. Mas Dani melepaskan rangkulannya pada wanita itu. Dek, ngapain kesini? Tanyanya terlihat gugup. Aku membuka sebuah dokumen yang menyatakan bahwa ia melakukan korupsi. Saudara Dani, Anda tahu ini jam berapa? Tanyaku tanpa menatapnya. Mungkin sekarang ia merasa heran atas sikapku. Bu Rani, sejak kapan ibu di sini? Ucap seseorang yang kuyakini adalah sekretarisnya. Siapa yang tidak mengenalku di sini? Mungkin hanya Mas Dani saja. Oh iya, untuk kamu tahu kan siapa pemilik perusahaan ini? Tolong jelaskan pada bosmu ini bahwa jam kerjanya sudah terlambat. Jangan membuang waktu hanya untuk hal yang tidak berguna. Ucapku penuh penekanan. Aku menatap mereka berdua secara bergantian. Wajah Mas Dani seperti bingung. Untuk kamu harus tahu siapa pemilik perusahaan ini. Tolong jelaskan, Vita. Ucapku pada gadis di sampingnya. Pak, ini Bu Rani, anak pemilik dari perusahaan ini. Pelan namun masih bisa kudengarkan. Mas Dani terlihat terkejut lalu menatapku. Aku menatapnya penuh kebencian, namun masih dengan senyum yang terkembang. Mampus kau, Mas, batinku. Mas Dani menatapku dari ujung kaki meja sampai ke rambut. Entah apa yang dicarinya, ku tatap balik dirinya dengan senyuman yang masih manis dan dengan alis yang terangkat. Tawa Mas Dani menggema di ruangan ini. Dia tertawa sambil terduduk, lalu memukul lantai berkali-kali. Aku dan Vita saling bertatapan, bingung dengan tingkah yang dilakukan Mas Dani. Apa dia sudah gila? Batinku. Vita lalu berjongkok dan menghampiri Mas Dani. Mungkin niatnya ingin membantu berdiri, malah jadi ikut terduduk di sebelah Mas Dani. Aku yang duduk di kursi semakin bingung dibuat oleh tingkah mereka berdua. Oh Tuhan, ujian apa lagi ini, pikirku. Aku menarik napas panjang dan menghembuskannya dengan kasar. Perlahan ku dekati ia yang masih tertawa sambil memegang perutnya. Takut lepas mungkin. Ada apa denganmu, Saudara Dani? Tanyaku sambil melipat tangan di dada. Dek, berhayalmu terlalu tinggi. Ya sudahlah, Dek. Cukup aku yang bekerja. Kenapa kamu jadi seperti ini? Ucapnya lalu kembali tertawa. Apa dia pikir sekarang aku sedang mempermainkan sebuah kenyataan ini? Oh my God, benar-benar luar biasa lelaki yang satu ini. Apa kamu pikir aku sedang bercanda, Dani Wijaya? Kanku padanya. Mas Dani lalu menghentikan tawanya dan menatapku dari atas hingga bawah. Mungkin sekarang dia terpesona dengan penampilanku. Andai iya, semuanya sudah terlambat, Mas, batinku berbicara. Sejak kapan kamu menjadi bidadari tak bersayap di depanku? Gombalan receh macam apa ini, Mas? Apa kau tak sadar rasanya sangat menjijikkan di telingaku? Entah apa yang sedang ada di pikiran Mas Dani. Ia memandangku seperti ingin memangsa. Rasa takut benar-benar menjalar, padahal nyatanya aku masih sah sebagai istri dari Dani Wijaya, lelaki pengkhianat yang tak cukup dengan satu wanita. Bisakah jangan menatapku begitu? Pertanyaan yang terlontar dari mulutku tak juga terjawab olehnya. Dia masih asik mengenai penampilan diri ini dari atas hingga bawah. Plak, aku terkejut. Bagaimana tidak? Vita sekretaris Mas Dani menampar pipi Mas Dani dengan keras. Kulihat matanya berkaca-kaca, sungguh malang. Ternyata Mas Dani juga suka daun muda. Berani kau menamparku? Tanya Mas Dani dengan geram. Vita lalu berdiri dan memundurkan langkahnya, tapi air matanya tetap mengalir membasahi pipi. Ada apa, Vita? Tanyaku berlagak baik. Tak ada jawaban. Vita masih sibuk dengan tangisannya, sambil menatap Mas Dani yang juga menatapnya. Mas Dani, sungguh mudah dirimu berpaling hati. Aku menggeleng-gelengkan kepala melihat peringai darinya. Sungguh indahnya aku dulu. Bucin yang sangat berlebih tanpa tahu bagaimana sebenarnya sifat dari sosok suami yang selama ini kubanggakan dan kuhormati. Jika tak ada yang mau kalian pertontonkan, kali ini aku ingin mengambil sebuah keputusan. Ucapku lalu kembali ke kursi kebanggaan Mas Dani yang membuatnya lupa akan derajat diri sebenarnya. Silakan duduk, ucapku. Mas Dani lalu berdiri dan duduk di depanku, disusul oleh Vita yang berdiri di sebelahnya. Oh ya, sebelum berbicara ke hal serius, saya ingin bertanya, ada hubungan apa kalian berdua? Tanyaku dengan nada dingin dan memegang berkas di tangan. Saya dan Pak Dani sudah menjalin hubungan selama 1 bulan, Bu. Dan dia juga berjanji akan secepatnya sehidup semati dengan saya. Jawab Vita dengan cepat sambil menghapus air mata di pipinya. Dek, entah kenapa, rasanya ada nyeri yang menjalar di hati ini. Aku tersenyum getir. Berapa banyak lagi perempuan yang akan kau beri harapan palsu, Mas? Batinku bertanya. Mataku lalu beralih menatap Mas Dani yang kian menunduk. Apa dia takut? Pikirku.
Apa semudah itu kamu mempercayai omongan seorang lelaki sepertinya? Tanyaku pada Vita yang menatapku dengan pandangan bingung. Aku rasa dia sekarang juga melihat bagaimana perih di mataku. Saya percaya, Bu, karena Pak Tani sudah sangat meyakinkan diri ini. Ucapnya penuh keyakinan. Baiklah, terserah. Semoga tujuan kalian tercapai. Jawabku dengan senyuman yang mengembang. Tapi perlu kamu tahu, Dani Wijaya yang ada di depan saya ini adalah calon mantan suami saya. Dia orang yang meninggalkan luka yang begitu dalam, hingga sulit untuk disembuhkan. Lelaki di depanku ini pernah menebarkan 1000 janji untuk tetap bersama, bertahan dalam ikatan suci. Tapi akhirnya dirinya lah yang mengkhianati. Tambahku lagi, entah bagaimana raut wajah Vita, aku tak peduli. Ku tatap Mas Dani dengan pandangan yang penuh kebencian. Dan kamu juga harus tahu, dia juga orang yang membuat anakku kehilangan kasih sayang seorang ayah. Dia menimbulkan rasa perih yang sangat di dalam malaikat kecilku ketika sudah besar. Ucapku. Pandanganku lalu beralih kepada Vita yang terlihat penasaran dengan ceritaku. Jadi untukmu, berhati-hatilah dalam memilih lelaki. Yang kelihatannya baik di luar, mungkin takkan baik di dalamnya. Cari tahu peringai sesungguhnya. Jangan terlalu menaruh harapan pada insan yang tak pernah jelas memberi kepastian. Kataku. Aku lalu mengambil kacamata dari dalam tas dan membuka dokumen yang dibawa. Pak Dani, aku hanya ingin mengatakan sesuatu, mungkin kecil bagimu. Tapi dampak yang sangat besar bagi sebuah perusahaan. Ujarku sambil menatap Mas Dani yang juga menatapku dengan pandangan. Entahlah. Maksudnya? Tanya Mas Dani singkat padat dan jelas. Apa kamu melakukan penggelapan uang di perusahaan ini? Tanyaku menatapnya tajam. Maksudnya? Jangan aneh-aneh, Dek. Aku atasan di sini. Lagian, kok kamu bisa masuk? Kalau mau menyelesaikan masalah, ya jangan di kantorku. Kita bisa ke rumah lalu memperbaiki segalanya. Ucap Mas Dani dengan percaya diri. Percaya diri sekali dirimu, Mas. Ucapku sambil tersenyum meremehkan. Ngomong apa sih, Dek? Ayo pulang, nanti kita bicarakan semua ini dengan kepala dingin. Jawabnya seraya berusaha menggenggam tanganku. Aku lalu menarik tangan sebelum tersentuh oleh kulitnya. Kedebuk. Berkas yang berada di atas mejaku berserakan ke bawah dan pelakunya adalah Vita. Aku memandangnya dengan tatapan tajam, sedangkan yang ditatap malah menatap Mas Dani dengan pandangan yang kurasa sangat kecewa. Pembohong, teriak Vita. Aku memutar bola mata malas. Di depanku sekarang terjadilah pukulan-pukulan antara dua kekasih. Yang satu mencoba memeluk untuk meredam amarah, dan yang satunya seperti haus akan kasih sayang. Diam-diam aku memotret mereka yang sedang berpelukan. Lumayanlah. Untuk bahan menjatuhkan dan membuat Bahusna sehancur-hancurnya dariku. Jangan salah, aku juga manusia, punya rasa dendam yang sama seperti lainnya. Jadi wajar saja jika sekarang aku ingin membuat Bahusna kehilangan segalanya. Seperti apa yang aku rasakan. Berpelukan, ucapku sambil menirukan gaya teletabis berbicara. Mas Dani lalu mendorong Vita dengan pelan, sangat pelan. Lanjutin aja, anggap saja saya angin yang tak bergoyang, ucapku dengan ketus. Mas Dani semakin menunduk, mungkin dia menatap lantai di dalam ruangan ini. Sedangkan Vita wajah bersemu merah, entah karena malu, atau mungkin dia luluh kembali dengan hanya sekali dekapan. Oh Vita, begitu mudahnya dirimu terhanyut dalam gurauan buaya buntung ini. Baiklah, aku hanya ingin mengatakan, mulai saat ini kamu dipecat. Secara tidak hormat. Ucapku penuh penekanan, sambil menunjuk Mas Dani yang terlihat mengerutkan dahinya. Emang kamu siapa? Pemilik perusahaan bukan, anaknya bukan. Kok beraninya memecatku? Tanya Mas Dani dengan nada angkuh, tak ingin dilawan. Susah sekali memberitahu orang sepertinya. Sudah dikatakan oleh Vita bahwa aku adalah anak pemilik perusahaan, tapi masih saja ditanyakan olehnya. Kau tahu siapa pemilik perusahaan ini? Tanyaku dengan alis rangkat satu. Dia diam, lama tak menjawab pertanyaanku. Tentu saja dia tak tahu, karena selama ini yang menjadi perwakilan untuk selalu bertemu dengannya adalah anak buah kepercayaan ayahku. Winata Hadikusuma, ucapku penuh penekanan. Dan yang harus kau tahu, aku adalah Maharani Putri Kusuma, anak kandung dari pemilik perusahaan yang kau tempati. Belum jelas? Tanyaku kembali. Dan asal kau tahu, aku juga berhak memecatnya karena kau sudah melakukan pelanggaran di sini. Masih untung aku tak memenjarakanmu. Aku lalu mengambil tas untuk melangkah pergi. Tiba-tiba Mas Dani berdiri dan langsung memeluk kakiku. Astaga, inilah yang aku inginkan. Aku ingin dia memohon dan bertekuk lutut kepadaku. Jangan pecat aku, Dek. Mas janji gak akan melakukannya lagi. Mas juga janji bakalan ngembaliin uang itu. Percaya, Dek. Beri Mas kesempatan satu kali lagi, tolong.
Mas Dani memelas di kakiku. Jujur saja, dalam hati ini aku sangat bersorak gembira. Sangat-sangat gembira. Bagaimana reaksi Mbak Husna jika melihat pemandangan ini? Mungkin ini adalah hadiah terindah untuknya. Baiklah. Aku takkan memecatmu. Ucapku sengaja aku biarkan menggantung di udara. Wajah Mas Dani mendongak menatapku. Aku lalu menampilkan senyum termanis untuknya. Nanti akan kucarikan pekerjaan yang pas untukmu. Tunggulah besok. Tapi bukan di sini. Ucapku, lalu melepaskan kaki dari pelukan tangan Mas Dani dan berjalan melangkah keluar. Oh iya Vita, tolong bersihkan kekacauan ini. Tambahku lagi lalu melanjutkan langkah. Besok adalah pekerjaan istimewa untukmu, Mas. Batinku benar-benar menjerit sangat bahagia. Bu, ucap Aldo saat aku melewatinya. Ya, ada apa? Kataku sambil beralih menatapnya. Kenapa ibu yang keluar dari ruangan? Tanyanya dengan tatapan bingung. Sekarang giliran aku yang mengerutkan dahi. Loh, emang kenapa? Tanyaku balik tak mengerti. Katanya ibu mau belajar memimpin perusahaan. Kok malah main pergi gitu aja? Itu tandanya ibu masih membiarkan Pak Dani memimpin perusahaan milik keluarga ibu. Aldo menatapku, aku menundukkan pandangan. Benar kata Aldo, kenapa malah aku yang pergi? Harusnya mereka berdua yang kuusir dari ruangan. Aku bergegas membuka pintu lalu masuk kembali ke dalam ruangan itu disusul oleh Aldo. Dek, saat membuka pintu, aku terkejut dengan berkas yang semakin banyak berhamburan. Bahkan Mas Dani seperti orang tikus yang ketahuan mencuri makanan. Ngapain kamu? Tanyaku dengan nada membentak. Katanya dibereskan. Ya ini aku mau beresin. Mas Dani berbicara seperti orang gagu. Mungkin lidahnya keseleo. Bla bla bla. Aku menyuruh dibereskan bukan diberantakan. Ngerti gak sih? Tanyaku dengan nada kesal. Sedangkan Vita dia malah seperti orang linglung yang kehilangan arah. Vita, apa kamu dengar saya bicara? Tanyaku sambil menggoyangkan badannya. Iya Bu, maaf. Tadi saya mau membereskan tapi Vita berhenti berbicara saat Mas Dani memotong terlebih dahulu ucapannya. Tapi tadi ada tikus, makanya aku nyari cara supaya bisa nangkep tikus itu. Sambung Mas Dani dengan nada gugup. Aku menatapnya dengan tajam, alasan apa lagi ini? Kenapa Mas Dani terlihat seperti orang tak waras? Kasihan, padahal masih muda. Konyol, cepat bereskan. Teriakku pada mereka berdua. Ya ampun, kepalaku rasanya berdenyut nyeri melihat tingkah dari Mas Dani. Bukannya semakin membaik, malah semakin menjadi peringainya. Minggir kamu Mas, aku mau duduk. Ucapku lalu mendorong badannya dengan kasar. Mas Dani dan Vita malah berdiam diri di tempatnya. Cepat bersihkan, setelah ini silakan kalian keluar dari ruangan saya. Ujarku pada mereka berdua. Aku menatap Aldo yang sepertinya sedang menahan tawa. Entah apa yang ingin ditertawakannya. Akhirnya tak sampai 20 menit ruangan bersih, rapi kembali. Sepertinya aku sudah tahu pekerjaan yang cocok untuk Mas Dani. Silakan keluar, ucapku. Vita berlalu dengan pandangan menduduk. Berbeda dengan Mas Dani malah menatapku seperti ingin memakan hidup-hidup. Ngapain masih di sini? Tanyaku menatapnya bingung. Aku ngapain keluar? Tanyanya balik yang membuatku melototkan mata. Ya terserah, mau kamu ngapain juga sudah bukan urusanku. Aku berbicara seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Gak bisa, hari ini ada rapat. Kamu mana bisa menyuruhku pergi begitu saja. Ingat ya, walaupun kamu anak dari pemilik perusahaan ini, tapi kamu belum sepenuhnya bisa mengerjakan pekerjaan di sini. Ucapnya yang membuat dadaku bergemuruh. Gampang sekali dia meremehkanku. Bahkan di saat aku sudah membuka fakta sesungguhnya, dia masih bisa meremehkanku begitu saja. Maaf Pak, saya lebih tahu dari Bapak. Hari ini tidak ada rapat yang harus dilakukan. Ucap Aldo menjawab kata-kata Mas Dani. Mas Dani terdiam, wajahnya pucat, tubuhnya pun mematung. Dasar pembohong, mau bohongin orang kok gak mikir dulu. Ucapku menatapnya dengan risih. Pergi, bentakku yang membuatnya terkejut. Jangan sampai aku hilang kesabaran karena peringai gilamu ini. Tambahku. Dek, Mas mohon, jangan pecat Mas, janji gak akan. Ucapan Mas Dani tak kuhiraukan. Silakan keluar. Aku berjalan melewatinya lalu membukakan pintu untuk Mas Dani. Kurang istimewa apa lagi dirinya. Mas Dani melangkah dengan lesu lalu kembali menatapku. Dek, ucapnya yang terdengar pilu. Besok datang saja kembali akan kupilihkan pekerjaan yang cocok untukmu. Ucapku lalu menutup pintu. Terdengar suara tepuk tangan di belakang, ternyata Aldo orangnya. Hebat, ucapnya sambil memberikan 2 jempol untukku sambil tertawa.
Aku menggaruk tengkuk yang tak gatal, tiba-tiba rasanya aku malu. Setelah itu, aku belajar bersama Aldo bagaimana cara mengelola perusahaan dengan baik. Aldo mengajariku dengan telaten. Harusnya yang cocok jadi bos di sini adalah Aldo, bukan Mas Dani. Badanku rasanya remuk semua, lelah juga belajar semuanya. Inilah salahku. Tak mau tahu segala hal, terlalu cuek dengan keadaan yang akhirnya membuatku seperti orang gelagapan. Anggap saja sebagai orang pintar dadakan. Saat ini aku sedang berada di dalam mobil bersama Aldo. Masih sama, tak ada pembicaraan di antara kami berdua. Rasanya diri ini kaku, aku benar-benar seperti bersama dengan patung yang berjalan. Langsung pulang atau gimana, Bu? Suara Aldo memecahkan keheningan di sini. Syukurlah, aku menghembuskan napas lega. Pulang saja, saya merindukan Rizal. Jawabku sekenanya. Hening, tak ada kembali pembicaraan. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke dalam rumah. Kulihat Rizal sudah bermain dengan bermacam mainan yang berserakan. Aku rasa ibuku sudah mengajak Rizal pergi jalan-jalan. Kulihat tawa manis yang keluar dari wajah Rizal. Sungguh tega orang yang merebut kebahagiaan anakku, merebut ayah dari anakku. Selamat sore sayang, mama pulang, teriakku lalu menghampirinya. Aku langsung mencium pipi gembul milik anakku. Udah sana mandi dulu, baru nanti gabung lagi ke sini, ucap ibuku. Aku tersenyum lalu menganggukkan kepala. Aku melangkahkan kaki ke kamar dan langsung melakukan ritual mandi. Selesai membersihkan diri, iseng aku membuka handphone yang seharian ini tak kubuka. Kubuka aplikasi yang berlogo biru. Aku lupa mengonfirmasi pertemanan dari Mbak Husna. Langsung kubuka pertemanan, kucari nama Facebook Mbak Husna lalu mengonfirmasinya. Kepo, itu yang sekarang muncul di benakku. Tak sabar aku lalu membuka beranda milik Mbak Husna. Wow, sepertinya Mbak Husna baru memasang status 1 menit yang lalu. Kasihan, ditinggalin ya. Makanya kita sebagai wanita harus bisa introspeksi terlebih dahulu. Di mana letak kekurangan yang sesungguhnya? Status yang baru saja di-up-nya, entah untuk siapa ditunjukkannya. Ternyata dia memasang status kembali, kata-kata dengan sebuah foto. Tapi di tempatku, ada warna ungu, jadi tak bisa melihat gambarnya. Yang ku tahu bunyi statusnya adalah, terima kasih sudah memilihku. Pilihanmu tak salah sekarang. Kamu malah menemui kebahagiaanmu denganku. Berjuanglah bersama, tetap jadi lelaki yang bertanggung jawab. Jangan lupa, kamu harus bisa lupakan masa lalumu yang membuat beban dalam hidupmu. Fix, dia sekarang sedang menyindirku. Apa dia bilang? Beban. Dasar tak tahu malu. Kolom komentarnya dipenuhi dengan banyak orang. Iseng kubuka banyak yang memuji, memberikan dukungan supaya mereka terus bersama, menyemangati dan berkomentar positif lainnya. Tapi ada satu komen yang membuatku terpana. Bagus sih berjuang bersama, asal jangan ngambil laki orang aja. Dan komentar itu mendapat caci makian dari Mbak Husna. Aku tertawa, kurasa dia sekarang sedang khawatir. Kumatikan ponselku, aku menatap lurus ke depan. Rumah tangga yang sama ini kupertahankan akhirnya harus hancur berantakan karena orang ketiga. Bahkan sekarang Mas Dani juga memunculkan orang keempat. Siapa lagi jika bukan Vita? Silakan bersenang-senang, Mbak. Ini memang waktumu untuk menikmati segalanya. Tapi kau harus ingat, aku tak akan membiarkan dirimu bahagia setelah menghancurkan kebahagiaan anakku, gumamku. Dani Wijaya itulah nama yang diberikan oleh orang tuaku. Mereka memberiku nama begitu, berharap agar nanti kehidupanku jaya, terpandang sama seperti namaku Wijaya. Siapa sangka ternyata benar. Akhirnya aku bisa menikahi anak orang kaya. Namanya adalah Maharani Putra Kusuma. Cantik bukan? Ya, parasnya memang cantik. Tapi anehnya dia gampang sekali menaruh hati padaku. Bahkan ketika menjalin kasih dalam antrian berpacaran. Aku sudah sering kali berselingkuh di belakangnya. Tapi itu semua aman. Karena dia tak pernah mau tahu tentangku. Awal aku mendekatinya itu memang karena harta. Aku berusaha untuk memanfaatkan keadaan yang bergelimang segala materi. Kupikir mudah untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ternyata tak semudah realita yang kuhadapi. Aku sudah sering meminta Rani mengajakku ke rumahnya. Dengan alasan ingin melihat betapa luas tempat yang ia tinggali. Sayang 1000 kali sayang. Maharani menolak mentah-mentah keinginanku. Dia bilang ayahnya tak suka jika ada lelaki yang bertamu ke tempatnya. Oke lah, mulai saat itu aku berusaha mencari akal untuk mendapatkan Rani beserta hartanya seutuhnya. Hari gini siapa yang tidak mau dengan kekayaan? Aku rasa pastinya semuanya mau, walaupun mulut mereka berkata lain. Sebenarnya aku juga termasuk orang yang terpandang di desaku. Aku adalah anak juragan tanah.
Makanya untuk menikahi Rani, bapakku menjual beberapa hektar tanah miliknya. Awalnya mereka terlihat keberatan, namun aku berusaha meyakinkan bahwa aku akan mengembalikan itu semua setelah menikah dengan Rani. Tepat di hari kelulusanku, aku sangat bahagia karena nilai kelulusan masuk dalam kategori baik. Menurutku, nilai yang kudapatkan sangat memuaskan. Dari jauh aku melihat Rani yang sangat cantik, dipadukan dengan pakaian yang terpasang di badannya. Dan pertama kali menoleh, aku benar-benar terpesona. Tapi untuk saat ini, aku berusaha untuk berpura-pura tidak mengenalnya, karena sekarang ia didampingi oleh ayah dan ibunya. Mana sih, Le? Calon menantu ibu yang katamu anak orang kaya itu? Suara ibu mengalihkan pandanganku dari Rani. Itu loh, Bu, dia lagi bicara sama dosen di sana, jawabku sambil menunjuk Maharani. Ibu terdiam lalu memandangi Rani dengan melekat. Orang kaya bener kayaknya itu, Le. Kalau begini jadinya, oke lah ibu setuju sama kamu, ucap ibu dengan senyum yang lebar. Cantik kan, Bu? Tanyaku pada ibu dengan mengangkat dua alis yang saling turun naik. Jangan jatuh cinta kamu, Le. Harus pintar itu morotin dia. Pokoknya uang ibu harus kembali secepatnya setelah kamu nikah sama dia. Ibu memukul bahuku dengan pelan lalu berpaling dan mengajakku kembali ke kosan milikku. Sesamanya di rumah, ibu langsung menarik tanganku. Sedangkan bapak sudah duluan istirahat di kamar yang hanya satu di dalam ruangan ini. Kenapa sih, Bu? Tanyaku penasaran melihat ibuku seperti orang yang tergesa-gesa. Pokoknya kamu harus secepatnya nikah sama dia. Ibu gak mau tahu, Le. Kamu harus bisa buat ibu bersama-sama orang kaya, ucap ibuku lagi. Kenapa begitu, Bu? Tanyaku padanya. Ya ibu mau cepetan besanan sama orang kaya lah, biar ibu bisa pamer sama tetangga di kampung, jawab ibuku. Aku hanya menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti, padahal dalam hati aku juga sudah tak sabar menjadi suami dari Maharani Putri Kusuma. Selama beberapa minggu, hampir sebulan aku sudah tak ada mengabari Rani. Namun kala itu bukannya aku menghindar, aku hanya mempersiapkan diri untuk meminang Rani menjadi istriku. Handphone saja sengaja kumatikan, agar dia terlihat seperti khawatir akan kehilanganku. Anggap saja seperti sebuah kejutan untuknya. Semoga saja saat aku kembali Rani tak bersama dengan lelaki lain. Iseng ke buka gawaiku, karena besok aku sudah harus melakukan acara lamaran untuk Rani. Semoga saja diterima oleh keluarganya. Ting, ting, ting. Belum habis lagi masih terdengar suara pesan yang masuk ke WhatsAppku. Saat kulihat, ternyata pengirim pesannya adalah Rani, kekasih pujaanku. Mas, disertai emot sedih. Kenapa setelah kelulusan kamu gak pernah nemuin aku lagi? Aku rindu. Mungkin kamu udah punya yang baru, tulisnya kembali. Aku tersenyum membaca pesannya. Apa aku sudah tergantikan posisinya? Kayak ya, setidaknya beri aku kabar. Pamitlah ala kadarnya agar aku tak terlalu berharap padamu. Tulisnya lagi disertai senyum terpaksa. Di sini perasaanku mulai tak enak. Kubaca pesannya satu persatu. Di situ berisikan tentang permohonan maaf. Karena selama ini dia tak bisa menjadi terbaik untukku. Dia izin untuk melupakan segalanya tentangku. Oh, tentu saja tidak bisa. Bagaimanapun, aku tak ingin kehilangan kesempatan yang begitu berharga ini. Aku harus bisa mengambil kembali hati Rani untukku. Kutekan tombol panggilan lalu menelepon Rani yang saat ini kurasa dia sudah sangat merindukan. Lama panggilan ini berdering, namun tak kunjung diangkat oleh si empunya. Bunyi teleponku ditolak. Wah, sepertinya Rani benar-benar melupakanku. Bagaimana ini? Bisa habis aku dihajar oleh ibuku. Batinku menjerit. Dek, maafkan mas. Kemarin mas gak punya handphone. Ini aja baru beli, soalnya handphone kemarin sempat rusak, Dek. Klik terkirim. Sampai 2 menit pesanku sudah dibaca, lalu tertulis mengetik di sana. Belum sempat aku membaca tulisannya, aku langsung menelpon Rani. Rindu mendengar suaranya. So pakai baju yang bagus ya, aku mau kasih kamu kejutan, ucapku dari seberang sini. Hening, tak kunjung ada jawaban dari ia yang kurindukan di sana. Dek, sayang, ucapku dengan suara yang sengaja dilembutkan. Ada apa? Bunyi suara dari sana, dingin sekali, beda dari Rani yang kukenal. Pokoknya besok kamu harus tampil cantik, ucapku lagi. Ya, jawabnya lalu mematikan telepon secara sepihak. Sombong, batinku. Aku rasa sekarang dia sudah sangat kegirangan karena ditelepon olehku. Kurasa juga ia sedang jungkir balik di atas kasurnya. Sudahlah, besok aku harus mempersiapkan tenaga untuk bertemu dengan orang tua Rani. Besok pagi aku sudah siap membawa segala kelengkapan untuk melamar Rani. Hanya membutuhkan waktu 4 jam agar sampai ke tempat Rani.
Ingat, Le, kamu harus bisa menarik simpati calon besan ibu, ucap ibuku sambil membetulkan kerah bajunya. Siap, Bu. Aku menjawab singkat. Nanti bakal ibu kasih tahu apa saja yang harus kalian lakukan setelah menikah, ucap ibuku lagi. Sudahlah, Bu, jika mereka sudah menikah jangan terlalu ikut campur dalam rumah tangga anak kita, ucap babaku yang tiba-tiba menyahut dari depan. Bukan begitu, Pak. Masalahnya kita ini sebentar lagi bersama-sama orang kaya. Jadi harus pintar-pintar nyari perhatian sama nyari muka juga, ucap ibuku tak terima. Aku hanya mendengarkan perdebatan bapak dan ibuku di dalam mobil ini. Sedangkan pikiranku terfokus dengan wajah cantik dan manis milik Rani. Apa aku mulai jatuh cinta? Tak mungkin. Bukankah dari awal aku menyukai Rani hanya sekedar ingin menikmati harta miliknya saja? Jangan sampai tumbuh rasa cinta di hati ini. Kalau kagum, bolehlah. Karena aku memang kagum dengan Rani. Dia masih setia bersamaku walaupun aku sempat tak memberi kabar padanya. Ingat ya, Le, awas aja kamu malu-maluin ibu. Gak bakalan ibu bantuin kamu lagi nanti, ucap ibu kembali. Aku hanya menganggukkan kepala sebagai jawaban. Sedangkan bapak menggeleng-gelengkan kepalanya karena melihat tingkah ibuku. Tunggulah sayang, aku akan segera menjadi milikmu sepenuhnya. Dan selalu dalam kendali diri ini. Aku juga akan segera menjadikanmu sebagai bidadari di dalam rumah tangga kita nanti, ucapku membatin. Sepanjang jalan tak terhitung seberapa seringnya aku tersenyum sendiri. Tak sabar memberikan kejutan untuk Rani, calon ibu dari anak-anakku. Terhitung berapa jam perjalanan kami, intinya sekarang aku sudah berdiri di depan rumah yang bisa dibilang seperti bak istana. Kamu yakin ini rumah calonmu? Ibuku berbisik di telinga. Iyalah, ngapain Dani bohong? Emang ini kok alamat yang dikasih sama Rani? Jawabku yang masih memandang kagum bangunan megah di depan. Kok rumahnya bagus banget? Tanya ibuku kembali. Ibu siap-siap sebentar lagi besanan sama orang kaya. Aku lalu berjalan masuk setelah pagar dibuka oleh penjaga rumah Rani. Kanan kiri semuanya ada bodyguard yang kuyakini adalah penjaga rumah Rani. Benar-benar seperti anak sultan. Tak salah aku memilihnya. Ibu jangan malu-maluin Dani ya nanti. Kita harus bersikap layaknya orang yang sepadan dengan mereka. Aku membisiki telinga ibu. Ibu hanya mengangguk lalu berdiri tegap layaknya orang yang berwibawa. Pintu rumah dibukakan. Wow, kalimat itu yang tiba-tiba keluar dari mulutku. Di sana sudah ada Rani yang benar-benar seperti bidadari, cantik tanpa make up tebal. Silakan masuk, ucap penjaga pintu. Aku lalu melangkahkan kaki untuk masuk ke rumah Rani. Selamat datang, ucap ayah Rani lalu menjabat tangan bapakku. Aku tersenyum kepada mereka, terutama Rani yang masih menunduk tak menatapku. Anak saya memberitahukan bahwa hari ini kami akan kedatangan tamu, silakan dimakan. Ayah Rani berbicara dengan tegas sambil mempersilahkan kami menikmati hidangan. Ada perasaan segan yang menjalar dalam diri. Saya kesini tentunya dengan niat yang ingin serius, Pak. Ucapanku langsung mendapat tatapan serius dari ayah Rani. Aku tersenyum kiku ketika ditatap seperti itu. Ada apa memangnya? Tanya ayah Rani datar. Aku lalu menegapkan badan dan menatap mata ayah Rani. Saya berniat ingin melamar anak bapak. Aku memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan yang sempat terpendam. Bagaimana? Tanya ayah Rani seolah-olah tak mendengar apa yang kukatakan. Saya ingin menikahi putri bapak. Aku mengucapkan kalimat itu lebih tegas dan nyaring dari sebelumnya. Boleh juga keberanianmu anak muda. Ayah Rani lalu berdiri dari tempat duduknya dan berjalan mondar-mandir di tempat. Apa saya boleh meminang putri Anda untuk dijadikan sebagai istri saya? Ucapku masih dengan nada tegas. Ayah Rani lalu duduk di sofa, menghisap rokoknya lebih dalam dan menghembuskannya perlahan. Apa yang akan kau lakukan setelah memiliki putriku? Tanya ayah Rani dengan nada dingin. Perasaan tak enak mulai menjalar di hatiku. Aku akan mengajaknya hidup mandiri bersamaku. Berjuang sama-sama dari nol dan mencari kebahagiaan dengan sejuta kasih sayang. Entah dari mana kata-kata itu dapat kurangkai. Tapi tanpa sengaja aku sudah membuat pipi Rani memerah. Wow, sungguh menakjubkan. Ucap ayah Rani lalu menatapku tajam. Apa kau sudah mempunyai pekerjaan? Tanya lagi dengan nada yang masih dingin. Setelah ini saya akan bersungguh-sungguh mencari pekerjaan karena ada tanggung jawab yang harus saya tepati. Jawabku sok bijak. Bagaimana ya? Tanya ayah Rani sambil mengetuk dagunya. Rani tidak ada memberitahu saya bahwa akan ada yang melamarnya dengan cara seperti ini. Ucap ayah Rani sambil memandang putrinya. Aku bergegas menjawab ucapan ayah Rani sebelum semuanya terlambat. Saya dan keluarga saya memang berniat memberikan kejutan ini untuk Rani.
Bahkan sudah saya siapkan dari jauh-jauh hari. Aku mendekati ibu lalu memberi kode agar bisa membantuku merebut hati ayah Rani. Ibu peka lalu terjadilah kesepakatan. Setelah beberapa jam, ayah Rani luluh karena bantuan Rani. Akhirnya aku bisa memiliki dia sepenuhnya. Rani juga tak keberatan bila harus memulai semuanya dari nol. Pernikahan berjalan dengan lancar, tepatnya hari ini aku dan Rani sudah sah menjadi sepasang suami istri. Selesai acara, aku langsung memboyong Rani ke rumah yang sudah dipersiapkan. Walaupun tak besar, setidaknya masih bisa untuk kami tinggal. Kami sepakat untuk memulai semuanya berjuang berdua hingga maut memisahkan tetap bersama. Tak berselang lama aku diterima bekerja di sebuah perusahaan berkat usaha dan doa dari istri di rumah. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Usia pernikahan kami sudah genap 7 tahun dan dikaruniai seorang putra yang begitu tampan. Disinilah awal kehilafanku terjadi. Aku melihat Rani sudah kurang menarik. Lebih sibuk dengan putra kami daripada memberi kebahagiaan untukku. Perlakuan manisnya juga semakin tak terlihat. Aku bosan melihat dia yang hanya berdiam diri di rumah. Kerjaannya hanya bisa menghabiskan uang dari hasil keringatku. Tapi jika dipikir-pikir, walaupun sudah punya anak, wajah Rani masih cantik seperti masih muda. Entah kenapa aku merasa tak berselera melihatnya, apalagi ketika dia menggendong anak kami. Sampai pada akhirnya ada tetangga baru yang mampu memikat hati. Aku berusaha mendekatinya dengan cara memberi bantuan. Kulihat dia juga sudah memberikan lampu hijau yang artinya menerima perlakuanku. Aku mengisyaratkan padanya bahwa kami harus bersikap seolah-olah tak saling mengenal, hanya sebatas tetangga saja, sampai Rani mengetahui itu semua dengan sendirinya. Aku juga mencari sekretaris di kantorku, bukan karena cinta, hanya saja aku tergoda karena bosan melihat penampilan istriku. Vita nama yang indah, tapi sayang dia terlalu polos untuk namanya yang terlihat mengesankan. Aku akan menyudahi semuanya jika Rani mengetahui perselingkuhanku, lalu mengajaknya berbaikan dan mengulang semuanya dari awal. Dan ya, benar, Rani mengetahui semua itu. Yang pertama dia lihat adalah ketika aku dan Husna sedang makan bersama. Saat melihat air matanya jatuh, perasaan sesak hadir begitu saja. Aku ingin mendekat, namun tertahan saat ada Aldo di belakangnya. Dan yang lebih menyakiti, Rani meninggalkan rumah tanpa sepengetahuanku, membawa putra kami satu-satunya. Kehilangan aku merasakan itu semua. Berharap dalam angan agar aku dan Rani dipertemukan kembali dalam insan emas yang berlinang. Aku minta waktu pada Husna agar tak mengganggu. Pikiranku sedang kacau, tidak ingin membahas hal-hal yang dapat membuat emosiku memuncak. Keesokan harinya sebelum berangkat ke kantor, aku mengirimkan pesan pada Vita. Saat ini aku butuh kesenangan, bukan dengan Husna, tapi dengan gadis polos itu. Bersama Vita melupakan rasa sakit yang mendera, rasa kehilangan yang membuat hidupku tak berangan. Kami memilih untuk datang terlambat. Apa susahnya? Aku juga merupakan bos di kantor. Saat ingin masuk ke dalam ruangan, ada Aldo yang sudah berdiri di depan pintu. Melepaskan rangkulan pada Vita, lalu menyenggol bahunya dengan sangat keras. Pintu terbuka menampilkan sosok perempuan yang telah membuatku bersedih. Tapi kini dia tampil berbeda. Pakaian modis yang melekat membuat kecantikannya semakin terlihat. Lagi-lagi, aku ketahuan selingkuh oleh Rani. Tapi sekarang tak ada tangisan. Dia terlihat begitu tak peduli, walau sebenarnya aku tahu dia sedang menahan sesak di dada. Siapa suruh baru sekarang dia cantiknya, pikirku. Sempat terjadi perdebatan dan pertengkaran dalam ruangan ini. Dan yang lebih mengejutkan adalah ternyata Rani putri dari pemilik perusahaan. Dan sebentar lagi ia yang memegang alih perusahaan yang sudah menjadikan bos di sini. Astaga, tamatlah riwayatku. Batinku menjerit, apalagi setelah Rani mengusirku dari dalam ruangan. Kupastikan aku akan kehilangan pekerjaan sebagai bos. Tapi Rani juga berjanji akan memberikan pekerjaan yang sepadan untukku. Baiklah. Lebih baik aku pulang menenangkan pikiran. Tak sabar menunggu hari esok melihat apakah pekerjaan yang pantas untukku. Tamat. Terima kasih ya buat penonton setia Arah Temu yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya mohon maaf jika Nisa ada salah kata yang tidak enak didengar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.